Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai pengambilan keputusan dalam usaha angkringan. Untuk yang pertama, keputusan dalam memilih lahan usaha. Sebelum mendirikan usaha angkringan, seorang owner harus memutuskan di mana dia akan menjalankan usahanya tersebut. Untuk memilih lahan atau tempat usahanya, seorang owner biasanya akan membuat suatu list tempat-tempat yang dianggap potensial untuk menjalankan usaha tersebut. Tempat-tempat itu akhirnya akan diseleksi dan dipilih dengan mengacu pada prospek jangka panjang yang akan berdampak pada usahanya. Misalnya, apakah tempat tersebut strategis sehingga bisa dilihat oleh banyak orang dan pada akhirnya akan menarik pelanggan. Selain itu, perlu ditinjau pula apakah jika menggunakan lahan tersebut akan menimbulkan tambahan biaya operasional yang tinggi terkait masalah logistik atau tenaga. Karena jika menimbulkan banyak tambahan biaya, maka lahan tersebut tidak akan dipilih. Oke, selanjutnya adalah keputusan dalam memilih pegawai. Nah, dalam menjalankan usaha angkringan, owner sebagai pemilik usaha sekaligus top manager memutuskan untuk memilih pegawai yang berdomisili dekat dengan lokasi angkringan. Tak hanya itu, ia juga memilih pegawai dengan kepribadian dan personality yang bagus dan layak untuk dapat melayani pelanggan. Menurutnya, selain menjaga kualitas rasa, pelayanan terhadap pelanggan juga sangat berpengaruh terhadap kesuksesan usaha. Ia juga memilih pegawai yang memang sudah dekat dengan owner itu sendiri. Lalu keputusan dalam memilih bentuk tempat usaha. Pada umumnya, angkringan berbentuk tenda atau kafe. Bentuk keduanya tentu memiliki keuntungan masing-masing. Sang owner memilih bangunan bisnisnya. Cut ya, dari ulang. Pada umumnya, angkringan berbentuk tenda atau kafe. Bentuk keduanya tentu memiliki keuntungan masing-masing. Sang owner memilih membangun bisnisnya di lahan A yang sudah berbentuk bangunan dengan banyak pertimbangan. Di antaranya, dapat membuat pengunjung lebih nyaman. Terletak di Bogor, tentu harus memikirkan dampak dari resiko hujan angin yang tinggi. Owner berpikir, angkringan dalam bentuk bangunan yang kokoh akan lebih aman dan nyaman untuk disinggahi. Lalu lebih praktis, memiliki bisnis dalam bentuk tenda mengharuskan owner membuka pasang tenda tersebut setiap harinya, dan cukup menghabiskan waktu lebih banyak dibanding memiliki bisnis sebuah bangunan. Selanjutnya ada analisis kasus tentang masalah angkringan tersebut. Yang pertama adalah proses pengambilan keputusan untuk kasus angkringan. Nah, identifikasi masalah untuk dalam proses ini ada owner ingin mendirikan angkringan. Lalu, identifikasi kriteria atau aspek-aspek yang diperlukan owner untuk mengambil keputusan diantaranya yang pertama ada lokasi lahan usaha, biaya sewa lahan, bentuk tempat usaha, dan kepribadian pegawai. Selanjutnya, owner menentukan alokasi bobot setiap kriteria atau aspek yang diperlukan, seperti lokasi lahan usaha berbobot 8, biaya sewa lahan berbobot 5, bentuk tempat usaha berbobot 10, dan kepribadian pegawai berbobot 9. Setelah itu, owner menyusun alternatif yang akan diperlukan untuk mengambil keputusan. Alternatif-alternatif itu diantaranya ada lahan A dan lahan B. Lahan A terletak di pertigaan jalan, namun tidak di jalan besar, sehingga mungkin akan terlihat kurang menguntungkan dibandingkan lahan B yang letaknya persis di samping jalan besar. Namun, karena owner juga mempertimbangkan pertimbangan lain, seperti bentuk tempat usaha dan prospek masa panjang, maka owner memilih lahan A sebagai alternatif. Next. Lalu ada perspektif dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini owner menggunakan perspektif rasionalitas, di mana owner sebagai manajer tetap konsisten dengan memilih lahan A, meskipun lahan B lokasinya lebih strategis.
Dan owner menentukan alternatif dengan melihat prospek jangka panjang. Lahan A lebih banyak mendatangkan manfaat untuk masa yang akan datang, seperti waktu usaha yang dapat beroperasi lebih lama, pegawai dan pelanggan juga lebih nyaman dengan bentuk tempat yang tetap, atau tidak seperti tenda yang rombak pasang. Lalu selanjutnya ada tipe keputusan. Tipe keputusan yang digunakan owner adalah permasalahan tidak terstruktur dan keputusan tidak terprogram, di mana masalah ini termasuk baru bagi owner karena owner tidak pernah mengalami hal itu sebelumnya. Lalu, owner sebagai manajer tingkat atas dalam menentukan keputusan, dan solusi yang dibuat berdasarkan judgement dan kreativitas owner dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kenyamanan pegawai dan pelanggan, biaya, lokasi, bentuk tempat, serta waktu operasional. Selanjutnya ada kondisi pengambilan keputusan. Kondisi pengambilan keputusan untuk kasus ini adalah resiko, di mana owner melihat ke masa depan bahwa akan lebih menguntungkan lahan A daripada lahan B. Keuntungan lahan yang didapat jika milih lahan A adalah angkringan akan memiliki lahan yang tetap yang akan memudahkan dalam menjalankan usahanya, seperti pegawainya tidak perlu untuk membongkar pasang karena di lahan tersebut akan dibangun bangunan untuk menunjang jalannya usaha. Lalu pada siang hari lahan tersebut dapat disewakan kembali. Dan waktu operasional juga akan menjadi lebih lama. Angkringan dapat dibuka mulai sore hari. Selain itu, adanya kondisi tersebut menyebabkan pekerjaan pegawai menjadi lebih ringan dan pelanggan pun juga lebih nyaman. Selanjutnya, identifikasi gaya pengambilan keputusan. Ditinjau dari dua aspek. Yang pertama, ada cara berpikir. Owner di sini memiliki cara berpikir rasional, logis, dan konsisten. Kasus angkringan dengan kondisi masa pakai lahan sebelumnya yang telah habis, owner mencari opsi alternatif lahan baru. Owner memilih lahan A karena aspek keberlanjutan dan pertimbangan yang matang. Aspek yang kedua yang ditinjau yaitu toleransi terhadap ambiguitas. Sini owner memiliki toleransi yang tinggi. Kasus angkringan yang dihadapkan dengan masalah lahan dan letak bangunan yang harus dituntut diselesaikan dengan sekaligus agar usaha angkringan tetap berjalan kembali. Selanjutnya kita identifikasi terkait dengan tipe pengambilan keputusan. Sini kita melihat kalau tipe pengambilan keputusan dari owner adalah analitik. Kasus angkringan, owner memikirkan dengan beberapa alternatif pilihan untuk lahan dan bangunan dalam mengambil keputusan. Sebelum mengambil keputusan, owner meninjau kembali skala aspek dari segi biaya, letak, hingga prospek ke depannya, sehingga dalam pengambilan keputusan penuh kehati-hatian. Selanjutnya kita identifikasi terkait dengan bias dan kekeliruan dalam pengambilan keputusan. Sini ada dua bias yang teridentifikasi. Yang pertama ada persepsi yang selektif. Pengambilan keputusan yang masih berdasarkan persepsi pribadi si owner dalam penentuan lahan dan perekrutan pegawai menjadi alasan kami memilih bias ini. Selanjutnya ada bias ketersediaan. Karena dengan terjadinya habis masa pakai lahan sebelumnya dan menuntut owner untuk mencari lahan baru untuk melanjutkan usaha. Jadi kami milih untuk bias ketersediaan. Dan terakhir kita identifikasi terkait dengan tren pengambilan keputusan. Sini ada dua aspek kembali yang kita tinjau, yaitu yang pertama ada pedoman dalam pengambilan keputusan. Sini ada beberapa poin. Yang pertama, owner mengetahui waktu pengambilan keputusan yang tepat untuk tetap melanjutkan usaha angkringan dan perekrutan pegawai. Poin yang kedua yaitu owner menggunakan metode pengambilan keputusan yang efektif dengan mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengan lahan yang akan digunakan dan pegawai yang akan direkrut. Aspek yang kedua yang ditinjau itu kebiasaan organisasi yang handal. Poin yang pertama, owner membutuhkan sebanyak mungkin informasi dan analisis untuk pengambilan keputusan dengan mencatat list lahan yang memungkinkan digunakan untuk melanjutkan usaha. Poin yang kedua, antisipasi keterbatasan yang dimiliki dengan merekrut pegawai menjadi langkah untuk melengkapi kebutuhan dan membantu operasional angkringan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.